Perdebatan ini akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan berpikir yang saya banggakan, mosi kita pada pagi hari ini adalah, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, izinkan kami mendefinisikan dulu beberapa kata yang ada pada mosi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa itu potensi maritim? Dewan juri hormati, potensi maritim adalah potensi di bidang kelautan yang dimiliki oleh beberapa negara, di mana potensi kelautan ini dapat dimanfaatkan oleh negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi negara tersebut. Dewan juri hormati, apa itu yang kedua? Ada yang namanya ekonomi biru. Yang masih kita ketahui, yang belum kita ketahui dengan pasti, apa itu ekonomi biru, Dewan juri hormati? Dewan juri hormati, ekonomi biru adalah segala bentuk pemfokusan bidang ekonomi dari negara yang menerapkan ekonomi biru dengan tujuan memfokuskan ekonomi di bidang kelautan saja. Tentu saja kami sangat tidak setuju dengan adanya ekonomi biru ini. Dikarenakan kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara besar dengan 34 provinsi, di mana setiap provinsi itu memiliki wilayah-wilayah dengan potensi-potensi yang berbeda. Jika kami hanya menekankan ekonomi biru ini saja, tentu saja wilayah-wilayah provinsi yang tidak memiliki laut contohnya akan memberikan salah satu dampak buruk bagi potensi sumber daya alam non-laut. Contohnya di negeri Jambi ini sendiri, Dewan juri hormati. Karena Jambi tidak memiliki atau hanya memiliki wilayah laut di daerah sekitar pantai di Tanjung Jabung, itu saja hanya jika kita hanya memfokuskan di bidang ekonomi biru di Provinsi Jambi, hanya ekonomi biru pada di daerah Tanjung Jabung, tentu saja daerah-daerah seperti Merangin, Kerinci, lalu Jambi dan lainnya tidak akan bergerak ekonominya, Dewan juri yang saya hormati. Oleh karena itu, di sini kami paham betul bahwa ekonomi biru bukanlah salah satu jalan untuk membuat Indonesia dari negara berkembang menjadi negara yang maju, Dewan juri yang saya hormati. Dewan juri hormati dan rekan-rekan berpikir yang saya banggakan, status quo kami yaitu dengan adanya ekonomi biru tentu saja akan memberikan dampak yang buruk bagi pelaku-pelaku ekonomi di bidang non-laut, contohnya, Dewan juri hormati. Di sini banyak terjadi kasus, Dewan juri hormati, jika kita hanya memfokus kepada bidang potensi maritim saja dan menyingkirkan potensi-potensi di bidang non-maritim, akan membuat ekonomi di bidang lain akan mati, Dewan juri hormati. Di sini sudah banyak terjadi jika kita hanya fokus pada bidang sumber daya alam laut saja, Dewan juri hormati. Lalu masuklah kami pada argumen kami yang pertama. Mengapa mosi ini dapat dijustifikasikan? Dewan juri hormati, dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tidak hanya sumber daya alam laut saja, tetapi ada sumber daya alam non-laut juga, Dewan juri hormati. Contohnya seperti saya katakan tadi, di wilayah-wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain, pulau besar Indonesia, ada juga provinsi yang tidak memiliki wilayah laut, atau wilayah lautnya itu hanya kecil hanya dimiliki kecil oleh provinsi tersebut. Contohnya itu Provinsi Jambi. Jika kita pemerintah pusat menerapkan sistem ekonomi biru, tentu saja ini akan merugikan provinsi-provinsi yang tidak memiliki wilayah laut tadi, atau wilayah lautnya kecil tadi, Dewan juri. Oleh karena itu, Dewan juri, kami akan memberikan salah satu metode lain dengan menggunakan ekonomi biru ini hanya pada posisi-posisi daerah, bukan daerah provinsinya, tetapi daerah-daerah kabupaten atau kotanya, atau bukan lebih kecil lagi, di mana misalnya di daerah Sumatera Barat, Dewan juri hormati, jika daerah pesisir, maka itu kita boleh menerapkan sistem ekonomi biru. Jadi kami dengan kami tidak menekankan ekonomi biru ini pada suatu hal yang pusat saja, tetapi pada daerah kecil daerah tersebut, contohnya daerah pesisir kami saya katakan tadi. Jika kita menerapkan ekonomi biru daerah pesisir, jika kita memberikan fasilitas lagi pada penduduk setempat, misalnya kita memberikan kapal laut tadi, Dewan juri hormati, maka penduduk setempat dapat memanfaatkan kapal laut tersebut, lalu kapal laut tersebut akan digunakan untuk perjalanan pariwisata para pengunjung yang datang ke daerah pesisir, maka tentu saja itu akan memberikan hasil yang baik bagi penduduk setempat, akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket atau dari penjualan makanan-makanan yang ada daerah pesisir tadi, Dewan juri hormati. Lalu, mosi kami yang kedua, kami akan adanya penjagaan daerah teritorial yang harus diketatkan lagi, Dewan juri hormati. Indonesia negara yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah laut dengan negara-negara yang bertetanggaan pula. Contohnya Indonesia dengan Malaysia yang berbatasan laut di antara Indonesia dan Malaysia. Sering terjadi, contohnya Indonesia dengan Malaysia, pencurian hasil laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Malaysia atau illegal fishing, Dewan juri hormati. Padahal illegal fishing ini dapat kita cegah jika kita dapat memberikan pengetatan lagi di bidang penjagaannya, Dewan juri hormati. Oleh karena itu kami akan memberikan penjagaan lebih ketat lagi di bidang penjagaan ekonomi laut, penjagaan lautnya, dengan memberikan tugas kepada Tentara Nasional Indonesia di bidang kelautan, Akademi Kelautannya, dengan memberikan penjagaan dengan maksud dan tujuan
tidak akan lagi terjadi yang namanya kecurian hasil laut. Dengan maksud dan tujuan, jika tidak terjadi kecurian hasil laut, tentu saja daerah yang memiliki hasil laut besar ini akan mendapatkan potensi yang besar pula, sehingga dengan potensi yang besar tadi sudah dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi daerah tersebut, saya katakan, dan jika umumnya bagi negara Indonesia. Dewan Juri yang saya hormati, masuklah kami pada mekanisme kami, bagaimana pengelolaan tidak akan terjadi jika kami hanya memfokuskan pada potensi maritim saja, sehingga potensi sumber daya non-maritim ini bisa menjadi yang tersingkirkan. Bagaimana kami mengatasi ini? Kami akan menggalakkan usaha-usaha di mana potensi maritim dan potensi non-maritim akan seimbang, Dewan Juri. Dengan adanya menggalakkan sosialisasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah maritim dan masyarakat yang tidak tinggal di daerah potensi maritim tersebut. Contohnya di daerah Jambi akan digalakkan pula daerah-daerah dengan potensi pengelolaan sawit yang baik dan benar. Contohnya perkebunan sawit, Dewan Juri saya hormati. Dengan perkebunan sawit yang besar di wilayah Provinsi Jambi, tentu saja ini akan mendapatkan respon masyarakat yang besar pula, karena memang di Provinsi Jambi daerah sawit itu sangat besar atau memberikan impact yang lebih yang sudah dirasakan oleh masyarakat Jambi itu sendiri, Dewan Juri yang saya hormati. Setelah itu kami akan memberikan pula lagi sosialisasi pula pada daerah-daerah pesisir, contohnya daerah saya katakan Sumatera Barat tadi, dengan memberikan penggalakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kemampuan di bidang ekonomi, di bidang potensi maritim di daerah pesisir tadi, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang kedua, ini tidak kalah pentingnya dari yang kami pertama dalam bentuk usaha untuk tidak terjadi ketimpangan antara sumber daya alam laut dan sumber daya alam non laut, yaitu kami dalam sumber daya hasil laut ini kami akan memberikan dua bentuk usaha. Yang pertama, hasil laut berupa pakan tadi, Dewan Juri, contohnya ikan, udang dan lain-lainnya, itu akan kami konsumsi dalam negeri sendiri, Dewan Juri saya hormati. Dengan kami mengonsumsi sendiri, tentu saja akan memberikan kebutuhan dalam negeri akan tercukupi akan kebutuhan pakan hasil laut dan juga pakan hasil-hasil non laut, contohnya pengelolaan di bidang peternakan yang bukan hasil non lautnya. Jadi antara peternakan dan juga hasil laut itu akan seimbang, sehingga kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga dapat dengan memakan ikan tadi, contohnya kita mengetahui bahwa makan ikan akan mendapatkan membantu kecerdasan anak, lalu mendapatkan daya pikirnya lebih kreatif, itu akan mendapatkan dari hasil laut atau dari hasil peternakan tadi, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang kedua, hasil laut dan hasil tambang di Indonesia akan kami kelolakan di dalam negeri sendiri, lalu akan kami jual ke luar negeri dengan hasil yang sudah jadi, sehingga hasil yang sudah jadi tadi akan meninggikan atau meningkatkan nilai jualnya, Dewan Juri saya hormati. Oleh karena itu kami dengan bangga menyetujui mosi ini.